Bab 131. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Richard merasa telah kehilangan 100 juta. Setelah memikirkannya, dia tidak memerintahkan bala bantuan prajurit Kalajengking. Sebaliknya, dia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Dia memberi isyarat kepada Adele. Bisakah kamu menggunakan inti elemen api untuk memperkuat kapak orang mati? Prajurit Kalajengking adalah bintang 3 langka, sedangkan prajurit mayat hidup kapak orang mati adalah bintang 3 langka. Ada perbedaan besar dalam level. Tanda seru. 1. Secara langsung memperkuat kapak orang mati tidak diragukan lagi lebih bermanfaat. Ruang bawah tanah akan terbuka dalam 3 hari, dan kekuatan mereka harus meningkat sebanyak mungkin. Adele menggelengkan kepalanya setelah memeriksa bahwa itu tidak mungkin bagi kapak orang mati yang ganas. Aku bisa memperkuat prajurit Kalajengking beracun begitu cepat karena aku telah mempelajarinya dengan saksama beberapa hari terakhir ini. Segala sesuatu tentang kapak orang mati tidak kukenal. Aku butuh waktu. Richard mengangguk, tidak terkejut. Pada tanggal 28, Twilight City akan berpartisipasi dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku perlu mendapatkan jawaban yang akurat sebelum acara itu. Jika kamu tidak punya cukup waktu untuk mengembangkannya, dukung Poisonous Scorpion Warrior terlebih dahulu. Sesuai keinginanmu. Adele tidak mundur. Sebaliknya, kegembiraan memenuhi matanya. Misi yang menantang seperti itu secara langsung membangkitkan semangat juangnya. Suara keras dan aneh tiba-tiba datang dari luar tepat saat Richard hendak melanjutkan percakapannya dengan Adele. Kedengarannya seperti suara sejenis binatang buas. Jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar melalui jendela yang terbuka. Dia melihat bayangan besar terbang di langit dengan kecepatan tinggi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat sosok terbang itu. Segera setelah itu, klakson yang tajam terdengar di seluruh Twilight City. Serangan musuh. Sina, di belakang Richard, memiliki pandangan yang kental di matanya. Niat membunuh memenuhi dirinya. Burung nasar berbisa. Lord Richard, burung nasar berbisa adalah pemburu yang kuat di padang pasir. Ia suka menyerang wilayah manusia dan membunuh manusia. Richard mengerutkan kening. Ia suka menyerang wilayah manusia. Beraninya mereka. Ia melambaikan tangannya dan meninggalkan 100 inti elemen api. Kemudian, ia berbalik dan meninggalkan bengkel pandai besi. Ia ingin melihat betapa ganasnya para prajurit ini. Saat ia melangkah keluar dari bengkel pandai besi, bayangan besar melintas di langit. Ia melihat dengan saksama dan melihat wajah sebenarnya dari burung nasar berbisa itu. Monster-monster mengerikan ini memiliki lebar sayap lebih dari 12 meter dan kepala abu-abu telanjang. Mereka memiliki bintil-bintil biru yang menjijikkan. Masing-masing dari mereka mengandung racun yang mematikan. Paruh besar di mulut mereka seperti kait besi tukang daging, dan itu dapat dengan mudah menembus baju besi tebal seorang prajurit. Sepasang cakar tajam mereka bersinar dengan cahaya biru dingin yang membuat kulit kepala seseorang geli. Serangan kekuatan mereka mengejutkan dan membawa racun yang melumpuhkan. Bahkan jika lawan tidak mati di tempat setelah dipukul, racun itu masih akan menggerogoti lawan. Burung nasar racun, level 8, langka 2 bintang. Dalam beberapa kali, beberapa burung nasar racun menyerbu ke langit. Jumlahnya melebihi 2 skuadron. Mereka hampir menutupi matahari. Para gargoyle gelap telah naik ke langit ketika musuh muncul. Mereka dengan kuat bentrok dengan musuh. Grey dan Gunther memanfaatkan kesempatan itu dan duduk di atas 2 gargoyle gelap untuk berpartisipasi dalam pertempuran mendadak ini. Namun, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tak seorang pun menduganya. Bahkan dengan bantuan 2 pahlawan peringkat A, pertempuran itu berlangsung luar biasa sengit. Cakar burung nasar berbisa dan paruh elang adalah senjata tajam yang mengerikan. Mereka akan terluka parah selama menyerang musuh. Burung nasar ini sangat lincah di udara. Kesulitan merapal mantra Grey dan Gunther meningkat secara signifikan. Selain itu, mereka harus melindungi penduduk di darat, sehingga efek sihir mereka sangat berkurang. Namun, meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, di bawah komando kedua pahlawan itu, para gargoyle gelap itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka dengan kuat menahan serangan musuh,
yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari jumlah musuh. Mereka tidak membiarkan kemunculan tiba-tiba monster liar ini terlalu memengaruhi Twilight City. Penduduk melarikan diri ke segala arah di tengah kekacauan itu. Teriakan dan tangisan membuat suasana semakin kacau. Setelah pertempuran pecah, semua pasukan di Twilight City turun ke jalan untuk menjaga hukum dan ketertiban serta mencegah musuh menerobos masuk ke tanah. Namun, selain serangan jarak jauh dari Axe of the Dead, beberapa mantra sihir Firaun terkutuk juga dapat digunakan. Mereka menyerang burung nasar terbang beracun di udara. Pasukan lain hanya bisa menonton tanpa daya. Adegan ini menyakiti Richard. Masih ada celah besar dalam pertahanan Twilight City. Kurangnya serangan jarak jauh bisa berakibat fatal bagi pertahanan kota. Pada saat ini, dia bertekad untuk mempersenjatai kota itu di masa depan. Kekuatan pertempuran mendesis. Setelah Grey mengendalikan burung nasar beracun, cakar tajam gargoyle gelap itu langsung menembus kepalanya. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali lalu tiba-tiba jatuh. Kaca, ia langsung menghancurkan sebuah rumah tinggal dan menyebarkan debu kemana-mana. Yang mengejutkan Richard, awalnya ia mengira burung nasar beracun itu menyerang Twilight City. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah mereka memblokir beberapa serangan, monster liar yang mengerikan itu tidak berlama-lama di langit di atas Twilight City dan langsung terbang menuju hutan zaitun Rusia di utara. Tampaknya serangan tadi adalah tembakan yang salah. Dalam pandangannya, ia melihat burung nasar beracun itu tampaknya menukik turun dari langit. Mereka ingin menerobos penghalang gargoyle gelap itu. Ia terkejut. Tentu saja, burung nasar beracun itu tidak tertarik pada hutan zaitun Rusia. Tujuan sebenarnya dari monster liar ini adalah Desert Crown Bee. Tidak bagus. Wajah Richard dingin saat ia mengulurkan tangan kanannya. Pasir kuning tak berujung berkelebat. Detik berikutnya, pasir di luar Twilight City seperti serbuk besi yang tertarik oleh magnet yang melayang dan melonjak. Huff, huff, pasir kuning langsung menutupi penglihatan penduduk menciptakan badai pasir dari udara tipis. Di tengah pasir kuning yang memenuhi langit, Richard tiba-tiba naik ke ketinggian 100 meter setelah beberapa napas. Dia terbang di udara, dia terbang ke hutan zaitun dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, para gargoyle gelap masih berusaha mati-matian untuk menghentikan burung nasar berbisa agar tidak menyerang. Kedua mumi pahlawan telah merasakan tujuan sebenarnya satu sama lain dan bekerja keras untuk membangun garis pertahanan. Namun, lebah mahkota gurun tampaknya memiliki godaan kuat yang sangat melumpuhkan. Monster-monster ini tidak akan mundur bahkan jika mereka bertarung sampai mati. Setelah mereka mendengar suara dengungan lebah, mereka menjadi semakin mengamuk. Ketika Richard, yang datang bersama badai pasir, melihat pemandangan ini, cahaya dingin memenuhi matanya. Grey, Gunther, mendarat. Mereka mendengar suara yang agak tidak menentu. Kedua mumi pahlawan itu segera memerintahkan para gargoyle gelap itu untuk jatuh ke hutan zaitun Rusia. Pasir kuning di tubuh Richard bersinar terang di detik berikutnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melayang dari tanah dan menutupi langit di atas hutan zaitun Rusia dalam beberapa kedipan mata. Dari jarak 1 kilometer, orang bisa melihat cincin pasir berbentuk oval yang membentang ratusan meter dan berputar di udara. Pasir kuning itu menekan kota. Pada saat ini, penduduk Twilight City melihat pemandangan yang mengejutkan. Pasir kuning yang menutupi langit terbakar seperti bensin dan langsung meledak. Boom! Api melahap langit, dan cahayanya terpantul puluhan kilometer jauhnya. Pada saat ini, setiap butir pasir kuning tampaknya telah menjadi mudah terbakar. Ketika penduduk melihat pemandangan ini, ketakutan tak berujung muncul di mata mereka. Api itu bisa menyelimuti hutan zaitun Rusia. Namun di detik berikutnya, keputusasaan berubah menjadi keterkejutan. Setelah api yang mengerikan itu meledak, ia menekan 10 meter di atas hutan zaitun Rusia, dan tidak ada fluktuasi. Badai pasir api di atas peringkat A menyebabkan badai pasir dalam radius 300 meter, dengan sejumlah besar kerusakan sihir api. Mengonsumsi 50 poin energi sihir per detik. Tanah di bawah tidak terluka. Burung nasar beracun di udara menjadi bahan bakar yang terperangkap di tungku besar. Badai pasir api yang mengerikan berputar dan terbakar dengan api. Api merah menyebabkan kerusakan dan rasa sakit pada tubuh. Burung nasar racun ingin terbang keluar, tetapi yang mengejutkan mereka, badai pasir api telah menjadi pusaran besar. Berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan tidak peduli seberapa keras mereka mengepakkan sayap,
mereka tidak dapat melarikan diri dari pusaran api. Hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Kecuali burung nasar berbisa di area terluar yang melarikan diri saat api menyala. Setidaknya 1,5 skuadron burung nasar berbisa dicekik dan dibunuh di atas hutan zaitun Rusia. Setelah beberapa napas, satu demi satu, badai pasir api membunuh burung nasar berbisa dan jatuh dari langit. Tetapi ketika mereka mencoba menabrak hutan zaitun Rusia, badai pasir api meniup burung nasar berbisa itu. Bang! Tubuh kekar itu menghantam pasir kuning, menciptakan lubang besar di pasir. Pasukan Twilight City, yang menunggu di tanah, segera maju untuk mengendalikan musuh yang masih hidup. Namun, ketika mereka mendatangi mereka menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang hidup. Keterampilan Beyond Areng, badai pasir api. Cedera yang mengerikan. Ketika energi sihir di tubuh Richard habis, pusaran badai pasir api yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Kali ini, meskipun energi sihirnya terkuras habis di bawah kendalinya, itu tidak memiliki efek negatif sebesar 50% dari semua atribut. Saat Richard memanfaatkan sisa kekuatannya, dia melambaikan tangannya, dan pasir di udara perlahan jatuh di samping hutan zaitun Rusia. Setelah pertempuran hebat, pohon zaitun itu masih hijau. Setelah dia mendesah, dia melihat ke bawah dan melihat bangkai burung nasar yang sangat beracun telah memenuhi tanah. Setelah dia merasa lega, dia menoleh untuk melihat burung nasar berbisa yang melarikan diri dan melambaikan tangannya. Gray, bawa para gargoyle gelap dan kejar burung nasar itu. Aku ingin tahu dari mana burung nasar berbisa ini berasal. Temukan sarang mereka. Serangan ini terlalu tiba-tiba dan aneh serta memberinya firasat buruk penduduk wilayah itu bereaksi paling. Banyak setelah pertempuran berakhir, mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Richard menciptakan badai pasir api seperti bencana alam. Mata mereka terbakar seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Dewa di atas, ini pasti kekuatan dewa. Apa yang baru saja kulihat. Tuan itu sendirian membunuh ribuan monster yang lebih kuat dari naga. Tanda seru. Dewa yang agung, apakah Tuan adalah penyelamatmu? Diskusi berlanjut. Selama diskusi yang panas, kebanggaan penduduk hampir meluap dari dada mereka. Ini adalah Tuan mereka, pelindung mereka. Puji kota senja. Pujilah Tuan Agung. Sina, yang memegang pedang panjangnya erat-erat, menarik napas dalam-dalam. Emosi di matanya menjadi semakin rumit. Jika itu dia tidak akan bisa lolos dari serangan yang mengerikan itu. Richard berbalik untuk melihat mayat-mayat burung nasar beracun di sekitarnya setelah dia jatuh dari langit. Singkirkan mayat-mayat ini. Meskipun burung nasar beracun itu tertutup racun dan tidak bisa dimakan, mereka bisa dipelihara untuk merekrut mumi atau dijual sebagai ganti sumber daya yang sangat dibutuhkan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Namun dia tidak lagi sesantai sebelumnya. Monster-monster liar ini tampaknya telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dia sangat kesal. Bukankah si penindas ini orang yang jujur? Setelah Gray kembali, atur 2 tim gargoyle gelap untuk menjaga hutan zaitun Rusia sementara. Untungnya, lebah mahkota gurun tidak terluka. Dia merasakan sedikit ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika dia tidak berada di wilayah itu hari ini, bahkan jika ada 2 pahlawan mumi dan gargoyle gelap, dia tetap akan menderita kerugian besar. Madu mahkota gurun adalah industri pilar masa depan kota Twilight. Akan menjadi pukulan telak bagi rencananya jika terjadi kesalahan. Aku harus mempertimbangkan pertahanan wilayah, terutama kerusakan jarak jauh. Sementara dia merenungkan pertempuran ini, burung nasar beracun di medan perang dengan cepat berkumpul bersama. Karus segera melapor setelah selesai membuat semua statistik. Lord Richard, 12 bangunan tempat tinggal telah rusak, dan 3 terbakar. Total 45 orang terluka, dan tidak ada yang meninggal. Dari segi panen, kami telah memperoleh 141 burung nasar beracun. Semuanya telah mati dalam pertempuran. Dia berkata dengan nada serius setelah ragu-ragu sejenak. Lord, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk membangun tindakan pertahanan seperti menara panah dan busur silang pengepungan. Richard mengangguk sedikit. Pertama, pergilah ke penduduk dan hitung bakat-bakat di area ini. Jika ada yang cocok, aturlah di toko pandai besi. Begitu Adele selesai dengan pekerjaannya, segera mulai membangunnya. Sesuai keinginanmu, baik menara panah maupun busur silang pengepungan membutuhkan cetak biru konstruksi. Sekarang, mereka hanya bisa melihat apakah Adele
pandai besi berbakat ini, bisa memunculkan ide apapun. Fondasi kota kegelapan terlalu dangkal. Itu kekurangan segalanya, jadi mereka hanya bisa mengambilnya secara bertahap. Richard tidak berjuang mengatasi hal ini. Dia melihat burung nasar beracun yang menumpuk menjadi gunung daging di pasir dan sedikit mengernyit. Raksasa dengan lebar sayap lebih dari 12 meter ini dapat dengan mudah memburu bison dan singa. Anak panah biasa tidak dapat menembus sayap mereka yang seperti besi. Namun, masalahnya adalah jika penduduk tidak bisa memakannya. Itu akan mengurangi nilai mereka. Namun, terlalu boros untuk menggunakannya untuk merekrut mumi. Saat ini, dia sangat membutuhkan sumber daya. Setelah Richard berpikir sejenak, dia membuka pasar perdagangan untuk melihatnya. Saat para penguasa dengan cepat berintegrasi ke dalam dunia cahaya, makanan secara bertahap menjadi stabil. Di antara mereka, harga daging telah turun menjadi 1 unit untuk 15 unit sumber daya. Jelai pasir adalah 1 unit untuk 10 unit sumber daya. Sayangnya, burung nasar racun tidak dapat menjual dengan harga ini, atau gelombang ini akan menjadi kaya. Dengan suasana hati yang berbeda, dia membuka area hadiah. Para mayat hidup sebagian besar mengeluarkan hadiah untuk mayat prajurit. Dan harga prajurit langka adalah 10.000 unit. Richard terkejut setelah dia memastikan itu bukan kesalahan. Dia memiliki 141 burung nasar racun. Apakah itu berarti dia bisa menjualnya seharga jutaan sumber daya? Bagaimana mayat hidup itu bisa begitu murah hati? Bagaimana mereka bisa menawarkan harga setinggi itu? Jika dia ingat dengan benar, dia tidak bisa menjual mayat prajurit dengan harga tinggi. Dan yang langka hanya beberapa ribu unit. Richard baru mengerti setelah dia melihat postingan di forum chat. Ruang bawah tanah akan segera terbuka, dan keyakinan para bangsawan dalam mendapatkan bagian rampasan menahan energi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi para prajurit yang kejam. Sementara itu, sumber daya yang dapat meningkatkan kekuatan pasukan meningkat seiring dengan pasang surutnya. Dia melihat Gunther di sampingnya dan tidak ingat menjualnya. Gunther, level berapa yang bisa direkrut oleh burung nasar berbisa ini? Gunther membuat perkiraan sedikit dan berkata, 2 bintang paling banyak. Richard segera menyerah menggunakan burung nasar berbisa untuk merekrut mumi. 2 bintang yang langka, itu terlalu rendah. Dengan lebih dari 1 juta sumber daya, dia dapat membeli cabang baru dan merekrut beberapa skuadron pasukan langka. Untuk apa repot-repot? Terlebih lagi, setelah sarang pasukan Twilight City muncul kembali, masih belum ada perekrutan. Tanpa ragu, dia langsung menukar semua mayat ini dengan sumber daya. Dia sengaja menjualnya secara berkelompok untuk menghindari memelihara penguasa mayat hidup yang kuat. Pada akhirnya, dia mendapatkan total 1,41 juta unit sumber daya. Panel statistiknya telah terisi penuh seperti sebelumnya. Richard melihat serangkaian angka dan dalam suasana hati yang baik. Pertukaran ini menyapu kesuramannya dari sebelumnya. Meskipun proses penyergapan burung nasar berbisa membuatnya tidak senang, hasilnya masih cukup bagus. Alih-alih menunggu Gray mengejar burung nasar berbisa di hutan zaitun Rusia, Richard kembali ke rumah bangsawan dengan beberapa antisipasi. Hal pertama yang dia lakukan adalah merekrut semua pasukan yang telah muncul di sarang pasukan. Elit 3 bintang, mumi pelindung, sebelum perekrutan, 120 setelah perekrutan, 150, biaya, 3.600 unit. Langka 3 bintang, mumi yang diperban, 2051, 25.000 unit. Langka 3 bintang, prajurit kalajengking, 2734, 8.400 unit. Langka 3 bintang, Firaun kutukan, 510, 6.000 unit. Langka 3 bintang, prajurit mayat hidup, 2250, 60.000 unit. Langka 3 bintang, gargoyle gelap, 4060, 240.000 unit, 200 unit batu permata. Total 340.000 unit sumber daya telah dikonsumsi setelah semua pekerjaan ini, tidak termasuk perubahannya. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Perang selalu tentang ekonomi, namun, semuanya sepadan. Pasukan itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini hanya perekrutan pasukan. Masih ada 2 pasukan lagi yang tidak dihitung, 29 kavaleri busuk bintang 1 langka yang dipimpin oleh pahlawan peringkat D Baal Sharp Claw dan 30 prajurit pedang berat bintang 2 yang mulia. Dengan 2 pasukan ini, mereka masih bisa menjadi kuat meskipun tidak termasuk penjaga mumi yang digunakan untuk melindungi wilayah tersebut.
Pasukan Richard juga mencapai 239 orang, termasuk Gray, Gunther, Baal, dan pahlawan lainnya seperti dia dan Sina. Total kekuatannya mendekati 2,5 skuadron. Selain itu, mereka adalah elit yang sangat kuat, bukan sampah yang dikumpulkan secara acak. Level pasukan terendah semuanya langka, dan level tertinggi telah mencapai bintang 2 yang mulia. Beberapa peringkat A dan bahkan pahlawan peringkat Beyond A, Richard, memimpin tim. Kekuatan pertempuran mereka cukup kuat untuk memukau pemain tingkat penguasa manapun. Meskipun lebih dari setengah bulan telah berlalu, prajurit elit masih menjadi kekuatan utama para penguasa. Hanya penguasa tingkat atas yang bisa memiliki prajurit langka. Adapun prajurit langka, jika seseorang ingin mendapatkan prajurit tingkat langka, seseorang harus menyerang tempat berkumpulnya prajurit tingkat langka dan menduduki sarang monster liar ini sebelum mereka bisa merekrutnya. Dengan langkah ini, siapa yang tahu berapa banyak penguasa yang akan jatuh? Kesampingkan apakah mereka akan dapat menemukan sarang pasukan tingkat langka atau tidak. Bahkan jika mereka menemukannya, pikirkan saja berapa banyak yang harus dibayar seorang penguasa untuk menyerang sarang pasukan yang dijaga oleh puluhan prajurit Axe of the Dead. Bagaimana dengan pasukan tingkat mulia? Apa itu? Sebagian besar pasukan yang mereka lihat sebelumnya sudah setinggi 10 meter. Tetapi pasukan ini sekarang tersusun rapi di depan Richard seperti kubis. Mereka hampir seperti mimpi di mata para penguasa lainnya, siap membantunya. Richard masih memiliki 1,07 juta sumber daya setelah menghabiskan 340.000 untuk merekrut semua pasukan. Senyum muncul di sudut mulutnya. Jumlah sumber daya ini cukup untuk melakukan banyak hal. Akhirnya, dia bisa merasakan kehidupan tuan tanah yang kaya. Tanda seru. Dia membuka pasar perdagangan. Dia mencari kam gurun, sarang pasukan tingkat langka. Harganya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tetapi setelah beberapa pandangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kumpulan sarang pasukan tingkat langka yang paling mahal bernilai lebih dari 200.000 unit sumber daya, dan yang termurah bernilai 100.000 unit sumber daya. Meskipun harganya tinggi, atributnya semakin buruk. Richard menyerah untuk membeli sekumpulan peningkatan sarang pasukan tingkat langka ke tingkat langka setelah hanya mencari beberapa menit. Dia mulai dari pasukan elit. Pasar akan menjadi berlimpah dengan pangkalan yang sangat besar. Setengah bulan yang lalu, hanya ada beberapa ratus hingga 1.000 pasukan elit, tetapi sekarang jumlahnya lebih dari 1 juta. Dan ini baru kam gurun. Dengan tambahan kam-kam lain, jumlahnya sangat tinggi. Dengan Gray, Gunther, dan aku, 2 pahlawan peringkat A di sekitar, pasukan itu tidak kekurangan kerusakan sihir, tetapi serangan jarak jauh terlalu langka. Jangkauan serangan kapak orang mati hanya 40 meter. Itu cukup untuk pertempuran jarak dekat, tetapi melawan musuh seperti burung nasar berbisa, aku hanya bisa menonton. Pecahnya pertempuran yang tiba-tiba ini membuat Richard menyadari kelemahan kekuatannya saat ini. Dan tidak peduli pertempuran apapun, akan ada lebih banyak ruang untuk manipulasi dengan pasukan jarak jauh yang cukup. Setelah dia memutuskan, dia segera mulai mencari mumi, serangan jarak jauh. Mumi cakar terbang, elit bintang 1, harga jual, 8.000 unit kayu. Mumi sangat beracun, elit bintang 2, harga jual, 15.000 unit batu. Spear thrower mumi, elit 3 bintang, harga jual, 30.000 unit emas. Semakin tinggi potensi sarang pasukan, semakin baik atributnya. Dan harganya akan semakin mahal. Itu akan mengeliminasi pemain lain setelah mereka menjadi perkasa karena mereka tidak dapat menaikkan level sarang pasukan, bahkan jika beberapa atribut pasukan bagus. Atau, mereka akan menjual beberapa sarang pasukan dengan atribut bagus dengan harga tinggi. Dan kemudian menggunakan sumber daya untuk membeli banyak prajurit yang ganas dengan karakteristik level biasa. Meskipun pasukan dengan atribut level biasa tidak kuat dalam pertempuran saja, bukankah menyenangkan jika mereka beberapa kali lebih banyak daripada lawan manapun? Pada saat ini, Richard akhirnya mengerti bagaimana rasanya terpesona. Saat membeli sarang pasukan, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah sarang itu memiliki potensi untuk dibudidayakan. Yang kedua adalah masalah mencocokkannya dengan pasukan lain. Dan terakhir, penelitian dan pengembangan teknologi di Twilight City. Banyak pasukan yang memenuhi satu syarat, tetapi mereka yang memenuhi semua syarat segera menjadi langka.
Setelah Richard membuat pilihan selama 2 jam, dia akhirnya memilih 2 pasukan yang memuaskannya. Sand Condensation Archer, Elite 3 bintang, 50.000 unit koin emas, 5 unit, 250.000 unit sumber daya. Giant Axe Death Knight, Elite 3 bintang, 70.000 unit biji besi, 3 unit, 210.000 unit sumber daya. Meningkatkan sarang pasukan tingkat elit ke tingkat langka membutuhkan 100 sarang pasukan biasa. 8 sarang prajurit akan menjadi 800, dan masing-masing akan memiliki 500 unit sumber daya. Itu akan berjumlah 400.000. Richard hanya memiliki 230.000 dari 1,07 juta unit di tangannya setelah persiapan. Dia tidak memiliki sedikit pun nostalgia untuk ini. Jika dia tidak menggunakan sumber daya yang diperolehnya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya, apakah dia menggunakannya untuk membeli kuburan? Dia membangun 8 sarang pasukan elit 3 bintang di depan halaman rumah bangsawan setelah dia menutup pasar perdagangan. Itu menghabiskan hampir 10.000 unit sumber daya. Richard bersemangat ketika dia melihat 8 sarang pasukan yang menjulang dari tanah. Terlepas dari mengapa burung nasar racun datang ke Twilight City, monster-monster ini telah berkontribusi pada pengembangan Twilight City. Kematian mereka tidak sia-sia. Sarang pemanah kondensasi pasir adalah piramida yang dipenuhi dengan anak panah. Seolah-olah mereka telah menghadapi 10.000 pasukan. Suasana tragis menyelimuti piramida itu. Pasukan ksatria maut kapak raksasa adalah piramida yang terbuat dari mayat kuda. Suasana yang unik memenuhi bangunan-bangunan itu, dan itu menakutkan. Piramida pemanah kondensasi pasir elit 3 bintang, dengan mengonsumsi 100 inti sarang pasukan gurun biasa, Anda dapat meningkatkannya ke bintang 3 langka. Persyaratan telah terpenuhi. Apakah Anda ingin meningkatkan? Piramida ksatria kematian kapak raksasa elit 3 bintang, mengonsumsi 100 inti. Richard tidak ragu-ragu setelah dia melihat pemberitahuan sistem emas hitam. 800 sarang pasukan biasa dikonsumsi dan meningkatkan 8 sarang. Setelah dipilih, cahaya pasir kuning menembus piramida pemanah kondensasi pasir sementara piramida ksatria kematian kapak raksasa memancarkan cahaya putih pucat. Setelah lebih dari selusin napas, cahaya di atas piramida ini berangsur-angsur menghilang. Richard membuka panel statistiknya dengan penuh semangat. Piramida pemanah kondensasi pasir, 5. Level, langka 3 bintang. Tipe rekrut, pemanah pasir, langka 3 bintang. Jumlah rekrut, 20. Hasil mingguan, 10. Persyaratan rekrut, 400 koin emas, 400 unit kayu, 400 unit biji besi. Deskripsi, seorang prajurit yang dapat memadatkan pasir kuning untuk membentuk anak panah dan memiliki kerusakan khusus. Asteris. Ksatria kematian kapak raksasa piramid 3. Level, langka 3 bintang. Tipe rekrut, ksatria mayat hidup raksasa, langka 3 bintang. Jumlah rekrut, 14. Hasil mingguan, 7. Persyaratan rekrut, 400 koin emas, 400 unit material batu, 400 unit biji besi. Deskripsi, mampu merekrut kavaleri mayat hidup dengan mobilitas luar biasa. Asteris. Richard memilih untuk merekrut tanpa ragu-ragu. Untuk setiap 1.200 unit sumber daya pemanah kondensasi pasir, 100 unit akan menjadi 120.000. 220.000 sumber daya tiba-tiba turun menjadi 100.000 unit. Pada saat berikutnya, 5 piramida di depannya segera membuat beberapa gerakan. Pasir yang ditembakkan oleh anak panah patah yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti mata air yang perlahan mengembun menjadi mumi yang diperban. Lawan tidak memiliki senjata apapun. Itu berbalik setelah mengembunkan tubuhnya. Itu mengulurkan lengan kanannya ke piramida dan meraih anak panah yang patah. Itu menarik dengan kuat. Terdengar desisan. Banyak pasir mengalir setelah menarik anak panah. Pasir melayang di udara, dan busur panjang pasir kuning mengembun dengan pasir di tangan mumi. Pasir yang tersisa mengembun menjadi tabung panah kasar di belakangnya yang berisi anak panah demi anak panah. Hanya ketika tabung panah itu penuh, itu berhenti. Pada saat ini, pemanah kondensasi pasir secara resmi lahir. Seluruh proses itu sangat ajaib. Kelopak mata Richard berkedut saat dia melihat. Mengapa penampilan setiap prajurit begitu keren? Dia membuka panel atribut. Pemanah kondensasi pasir, level 3, potensi, langka 3 bintang. Jangkauan, 220 meter plus 66 meter. Keterampilan,
mayat hidup peringkat D kebal terhadap racun, kutukan, dan wabah. Kekuatan meningkat sebesar 50%. Anak panah kondensasi pasir peringkat D dapat menggunakan pasir untuk membentuk busur panjang dan anak panah. Tidak perlu pasokan ulang. Setelah kerusakan, secara otomatis akan mengembunkan pasir untuk pulih. Serangan kekuatan terisi peringkat D setelah mengisi daya. Anak panah dapat melepaskan 300% kekuatannya dengan kerusakan menusuk tambahan. Tembakan cepat peringkat D menembakkan 30 anak panah berturut-turut dalam 10 detik. Waktu pendinginan adalah 5 menit. Bakat ras, akurasi meningkat sebesar 40%. Veter Archers, ketika jumlah pemanah melebihi satu skuadron, jangkauan meningkat sebesar 30% dan kekuatan meningkat sebesar 30%. Deskripsi, anak panah mereka tak berujung saat berdiri di padang pasir. Richard mengangguk puas. Dia akhirnya memiliki prajurit jarak jauh sejati di tangannya. Pemanah kondensasi pasir ini sangat cocok untuk lingkungan padang pasir. Selama ada pasir, dia akan memiliki amunisi tak terbatas. Itu sempurna. Richard tidak akan khawatir bahkan jika dia meninggalkan padang pasir. Skill Beyond Areng miliknya, transformasi pasir, dapat mengubah ratusan meter tanah menjadi padang pasir. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang dia temui, dia akan memiliki keuntungan bertarung di tanah kelahirannya. 5 sarang pasukan telah merekrut 1 skuadron pemanah kondensasi pasir. Richard dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat pasukan yang tersusun rapi. Itulah yang seharusnya menjadi pasukan yang ganas. Dia menatap piramida ksatria maut kapak raksasa. Dia memilih untuk merekrut tanpa ragu-ragu. 3 piramida ksatria maut kapak raksasa dapat merekrut 42 ksatria maut kapak raksasa. Hanya 50.000 unit terakhir dari 1,41 juta sumber daya yang tersisa setelah dia menghabiskan 50.000 unit sumber daya. Detik berikutnya, cahaya pucat melonjak di atas piramida ksatria maut kapak raksasa. Piramida yang terbentuk dari tulang-tulang kuda berubah. Tubuh kuda bertulang putih bergetar, dan di dalam tengkoraknya, api jiwa biru samar menyala seolah-olah bensin menyala. Kuda bertulang putih itu perlahan berdiri, mengangkat kepalanya, dan mengayunkannya ke kiri dan kanan. Kukunya menghentak tanah. Gerakannya tidak berbeda dari kuda hidup. Setelah menggerakkan otot dan tulangnya, kuda bertulang putih itu berbalik dan datang ke depan piramida ksatria maut, langsung berbaring di tanah. Tampaknya sedang menunggu kesatrianya untuk naik. Kerak, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar, dan lengan yang diperban menonjol dari piramida. Kemudian, mumi dengan kapak tomahawk bertulang putih bergagang panjang memanjat keluar dari mayat itu. Ia berbalik dan duduk di punggung kuda bertulang putih itu. Herodes, kuda bertulang putih itu berdiri dan mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi sebelum bersembunyi lagi. Bang, kuku-kuku kuda itu menghantam tanah dengan suara yang tumpul. Ketika 42 ksatria kematian kapak raksasa muncul dengan cara yang sama dari piramida ksatria kematian kapak raksasa, pasukan yang kejam itu telah menghabiskan jutaan sumber daya dan akhirnya selesai. Richard sekarang telah merekrut legiun kavaleri busuk dari kavaleri orc yang berjumlah hingga 7 tim kecil. Itu menebus kurangnya mobilitas di tanah. Richard sekarang memiliki pasukan yang menyesakkan dengan tambahan pemanah kondensasi pasir. Richard menatap kesatria mayat hidup raksasa yang gagah di depannya dan membuka jendela statistiknya dengan penuh harap. Ksatria kematian kapak raksasa, level 3, potensi, langka 3 bintang. Keahlian, tubuh orang mati peringkat D kebal terhadap racun, kutukan, dan wabah. Kekuatan meningkat sebesar 50%. Kecepatan pengisian meningkat sebesar 30%. Tanda seru. Furious Charge Dereng dapat ditingkatkan ke kecepatan maksimum dalam 3 detik. Kekuatan pengisian meningkat sebesar 200%. Giant Tomahawk Slash Dereng mengayunkan tomahawk raksasa saat pengisian dapat meningkatkan kekuatan sebesar 50%. Itu menyebabkan kerusakan berat. Sandwalk Dereng menyerang di pasir. Kecepatan meningkat sebesar 30%. Kekuatan pengisian meningkat sebesar 50%. Ratchet Talon, saat di pasir, kekuatan meningkat sebesar 50%. Kecepatan pemulihan meningkat sebesar 50%. Veter Strikes, saat jarak pengisian mencapai 100 meter, kekuatan pengisian meningkat sebesar 300%. Deskripsi, itu adalah tombak yang merobek garis pertahanan musuh. Tidak ada yang mau menghadapi kavaleri yang menyerang.
Prajurit ini sangat mirip dengan kavaleri bertulang putih yang dia lihat di area bawah tanah tempat dia mendapatkan Grey. Begitu mereka menyerang, mereka akan berubah menjadi bilah tajam yang tak terkalahkan. Pertempuran itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Jika bukan karena pasir kerusakan fisik transformasi, Twilight City mungkin telah kehilangan lebih dari setengah pasukannya di bawah serangan musuh. Matanya berbinar. Yang lebih penting, dia sekarang dapat menganugerahkan transformasi pasir kepada ksatria mayat hidup raksasa. Ketika unit-unit ini mencapai puncak serangan mereka juga memiliki kemampuan yang hampir abadi. Ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Richard memikirkannya dan merasa keterampilan transformasi pasirnya sangat tak kenal takut. Dia akan mampu menghadapi semua musuh dengan kerusakan fisik jika dia menandinginya dengan pasukan pertempuran jarak dekat. Itu nyaman. Dibandingkan dengan dua pasukan baru ini, pemanah kondensasi pasir kurang membutuhkan transformasi pasir. Bagaimanapun, pasukan jarak jauh akan selalu dilindungi di barisan depan. Jika musuh menerobos ke barisan belakang untuk menyerang mereka, maka seluruh pasukan akan dikalahkan tidak jauh dari sana. Namun, transformasi pasir sangat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, dengan cara ini, ada lebih banyak ruang untuk bermanuver. Misalnya, menggunakan pasukan ini sebagai umpan untuk menarik musuh untuk menyerang pada saat yang genting. Musuh akan tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh mangsanya saat mereka memberikan pengorbanan yang sangat besar dan menyerbu. Adegan itu akan sangat memikat. Pasukan telah berkumpul sementara Richard berpikir. Ketika dia melihat ini, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya pasir kuning menyala di telapak tangannya dan menganugerahkan transformasi pasir pada semua orang. Dia telah merekrut 142 orang dari 8 sarang pasukan yang baru dibeli. Pasukan mencapai 381 orang ditambah 239 orang asli. Ada hampir 4 skuadron. Selain itu, potensi sarang pasukan adalah tingkat langka dan di atasnya. Setelah Richard memikirkannya, dia merasa sedikit bersemangat. Baru sebulan, semangat memenuhi matanya. Pada saat ini, dia berharap untuk bentrok dengan pemain lain dalam 3 hari. Pedang pertempuran Twilight City Haus Darah. Hus, hus. Hus, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan Richard terkejut terbangun. Dia mengangkat kepalanya, sosok gargoyle gelap muncul di garis pandangnya. Pasukan yang dikirim untuk melacak burung nasar racun telah kembali. Gargoyle gelap mendarat di luar rumah Lord setelah berputar beberapa kali. Tidak ada pasukan yang diizinkan mendarat langsung di rumah besar Tuan. Ini adalah hukum besi yang telah ditetapkannya. Sesaat kemudian, Grey mengenakan mahkota warna-warni dan tulang putih tertinggal di wajahnya, berjalan cepat. Dia baru saja menstabilkan dirinya ketika dia segera membungkuk. Tuan, kami tidak dapat menemukan sarang burung nasar berbisa itu. Nada bicara Grey luar biasa serius. Beberapa wyvern tiba-tiba muncul di tengah jalan yang menghalangi jalan kami. Aku tidak terus mengejar dan hanya kembali ke wilayahku setelah aku mengambil jalan memutar. Wyvern. Mata Richard menyipit. Bukankah ini jenis ras penjara bawah tanah? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di padang pasir? Selain dari pesawat utama, ada banyak sekali pesawat dimensi lain di era cemerlang. Dan di kedalaman pesawat utama, ada dunia bawah tanah dengan semua ukuran. Legenda mengatakan bahwa para dewa menggunakan dunia bawah tanah ini untuk mengurung penjahat selama era kuno. Bertahun-tahun kemudian, penjara-penjara ini perlahan berubah, dan kehidupan mereka berkembang pesat. Karena itu, kehidupan di dunia bawah tanah secara kolektif dikenal sebagai ras bawah tanah. Ras bawah tanah yang paling terkenal adalah sarang pasukan khas mereka, Wyvern. Ganas dan tirani. Namun, sarang pasukan ini hanya akan muncul di bawah tanah. Begitu mereka muncul di permukaan, itu berarti. Mata cekung Grey terbakar dengan api jiwanya. Tuhan, aku curiga ada pintu masuk ke dunia bawah tanah di dekat sini. Wyvern berbisa itu mungkin telah diusir. Mata Richard berbinar. Ada pintu masuk ke dunia bawah tanah. Di alam utama kejayaan, nama dunia bawah tanah seringkali identik dengan kekayaan dan petualangan. Legenda mengatakan bahwa dunia bawah tanah memiliki banyak sekali batu permata emas, brankas harta karun naga, dan kota bawah tanah yang subur. Namun pada saat yang sama, ada banyak sekali bahaya. Naga, minotaur, mata jahat, setengah naga, dan naga hitam semuanya adalah makhluk dari dunia bawah tanah.
Mereka sangat merusak dan kuat. Pimpin dua tim gargoyle gelap untuk mencari tempat munculnya Wyvern. Namun jangan melawan musuh. Jika kalian menghadapi bahaya, segera mundur. Kita tidak punya waktu untuk menjelajahi dunia bawah tanah untuk saat ini. Gray segera menopang dadanya sebagai tanggapan. Sesuai keinginanmu. Richard menekan pelipisnya. Dia merasakan sedikit sakit kepala. Aku ingat aku memperoleh peta harta karun bintang 2 sebelumnya, tetapi aku tidak menjelajahinya. Masih ada 8 pintu perunggu yang tersisa di reruntuhan kuno. Selain itu, kami menemukan kuil gelap untuk pertama kalinya. Ada banyak hal bagus di dalamnya. Bos level 10 yang membiakkan tawon beracun, pohon kuno dewa masih menungguku untuk menggalinya. Bengkel makanan dan kilang anggur kekurangan pahlawan untuk mengaktifkan departemen penelitian. Kita perlu memikirkan cara untuk merekrut pahlawan. Dari level terkait, sarang pasukan dapat ditingkatkan sejak lama. Ini membutuhkan banyak sumber daya. Tidak ada tanda-tanda misi perekrutan pahlawan Sina. Tidak ada petunjuk tentang segel dewa musuh. Kita perlu memecahkan masalah pertahanan wilayah juga. Kita tidak bisa diserang oleh burung nasar berbisa lain kali. Pasukan hanya bisa menonton tanpa daya. Richard menyadari bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada setelah dia berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Waktunya sempit. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal lain sekarang. Dia harus mempersiapkan diri untuk ruang bawah tanah berskala besar. Setelah Gray pergi, dia meminta seseorang untuk memanggil Gunther dan Baal Sharpclaw, pahlawan kavaleri Twilight City. Gunther, bawa mumi yang diperban, prajurit kalajengking, dan pemanah pasir untuk keluar dan menyapu peta. Aku butuh kamu untuk menaikkan level pemanah pasir ke-5 secepat mungkin. Dan mengaktifkan karakteristik tambahan dari prajurit level langka. Baal, aku akan menugaskan para ksatria mayat hidup raksasa kepadamu. Sama seperti Gunther, naikkan level mereka ke-5 dalam waktu 2 hari. Selain itu, bawa kembali semua mangsa dan mayat yang telah kamu peroleh. Setelah Richard selesai berbicara, dia menugaskan setengah tim gargoyle gelap ke masing-masing dari 2 pahlawan untuk mengawasi dan mengintai jalan. 3 tim gargoyle gelap yang tersisa dan 2,5 tim prajurit mayat hidup dari kapak orang mati tetap tinggal untuk menjaga wilayah itu. Para Wyvern yang disebutkan Gray telah membuatnya waspada. Twilight City perlu memiliki cukup pasukan untuk mempertahankannya. Sebagai pahlawan penyihir yang kuat, Gunther tidak memiliki tekanan apapun untuk memimpin beberapa pasukan untuk menyapu peta. Meskipun potensi Baal sebagai pahlawan ksatria agak rendah, ia memimpin seluruh kavaleri keluar. Ia memiliki mobilitas dan tidak kekurangan serangan. Tidak akan terjadi apa-apa selama ia tidak menyerang tempat berkumpulnya pasukan lapangan yang terlalu kuat. Twilight City mulai beroperasi sesuai keinginannya setelah perintahnya. Richard datang ke pasir dan bersiap untuk memperkuat dirinya setelah beberapa pahlawan keluar. Ia tidak dapat mengendalikan kekuatan itu secara akurat karena kurangnya pengalaman tempurnya, meskipun ia memiliki beberapa keterampilan Beyond Areng. Ia tidak ingin mengalami perasaan kehabisan kekuatan sihir dan menderita kekurangan ginjal selama beberapa jam. Sementara itu, Richard menangkap Sina. Tidak ada yang lebih cocok untuk peran sparring partner daripada yang keterampilan bertarungnya selalu di tingkat master. Sina juga cukup bersemangat. Itu adalah kesempatan langka untuk bertarung melawan penyihir yang begitu kuat. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kekuatan di tubuh lawan dapat meledakkan seluruh gurun. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terluka parah. Sang pahlawan memindai peta di luar sementara Richard berlatih di sana. Sudah seperti ini selama beberapa hari, dalam sekejap mata, saat itu adalah tanggal 28 Mei. Pagi-pagi sekali, langit baru saja cerah. Richard sudah berjalan keluar dari rumah bangsawan. Dia segera mengumpulkan semua pasukan di Twilight City. Dia tidak mengatur misi lagi karena hari ini adalah waktu pembukaan ruang bawah tanah berskala besar. 1 juta pemain tingkat atas akan memasuki ruang bawah tanah bersama-sama. Itu adalah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permainan, era cemerlang, dibagi menjadi 12 bulan. Dan setiap bulan memiliki 28 hari yang tetap. Tidak ada perbedaan dalam jumlah bulan. Tanggal 1 setiap bulan adalah Senin, dan hari terakhir setiap bulan, tanggal 28, adalah Minggu. Saat itu, tanggal 28 Mei pukul 12 siang, sistem akan merilis papan peringkat kekuatan keseluruhan penguasa. Pada saat itu,
di antara 20 miliar penguasa, 1 juta penguasa teratas akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki ruang bawah tanah berskala besar. Richard telah mengumpulkan semua pasukan sebelum pukul 7. Tanda seru tanda seru. Dia menunggu pengumuman papan peringkat dirilis dan juga ingin meningkatkan kekuatan pertempuran gelombang pasukan lainnya untuk terakhir kalinya. Toko pandai besi. Adele memegang konsol dengan satu tangan. Meskipun kelelahan menutupi wajahnya, tatapannya sangat bangga saat dia menatap Richard. Tuan, aku tidak mengecewakanmu. Adele memberi isyarat kepada prajurit mayat hidup kapak orang mati di belakangnya untuk dilengkapi dengan helm pengeras suara. Itu adalah baju besi seluruh tubuh dengan tato mandala dan kapak emas pucat di tangannya. Saya telah meneliti cara memperkuat kapak orang mati dengan inti elemen api. Richard sangat tersentuh ketika dia melihat pahlawan pandai besi dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan kelelahan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecilnya, matanya serius. Semua penduduk Twilight City akan mengingat kontribusimu. Setelah memperkuat prajurit-prajurit ini, kamu harus beristirahat dengan baik untuk sementara waktu. Kamu tidak diizinkan bekerja dengan intensitas tinggi seperti itu lagi. Dia tidak meninggalkan toko pandai besi selama beberapa hari terakhir, dan dia bisa melihat kerja keras yang telah dia lakukan bahkan tanpa menyebutkannya. Dia sangat bersyukur telah merekrut Adele. Dia adalah kekayaan sejati Twilight City. Lord Richard, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Mata Adele berbentuk bulan sabit. Dia menyukai pekerjaannya saat ini dan tinggal di kota yang penuh vitalitas ini. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang dia lakukan, dia akan menyelesaikan misi dengan mengagumkan. Itu adalah kegigihannya. Karu, kirim 10 unit Desert Crown Honey lagi. Mata Adele berbinar. Ketika dia memikirkan manisnya madu, dia mengerutkan bibirnya dan melihat ke arah pintu. Tuan, mari kita dukung Axe of the Dead terlebih dahulu. Richard menatap tajam ke arah pahlawan pandai besi itu dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengalihkan perhatiannya ke Axe of the Dead. Dari penampilannya, Axe of the Dead tidak terlihat berbeda. Dia membuka panel atribut. Salah satu skill membuat matanya berbinar setelah dia meliriknya beberapa kali. Flame Tomahawk Slash peringkat C, setelah melempar Tomahawk, Tomahawk itu akan meledak dan hancur, menyebabkan sejumlah besar kerusakan sihir pada musuh dalam radius 10 meter. Pecahan Tomahawk itu memiliki suhu baja cair yang tinggi, menyebabkan kerusakan suhu tinggi kedua pada musuh dalam radius 20 meter. Inti elemen api memperkuat skill Flame Tomahawk Slash. Sungguh hal yang bagus. Pukulan kapak sebelumnya mampu memberikan kerusakan sihir hingga diameter 10 meter. Suhu tinggi tambahan sekarang telah meningkatkan jangkauan serangannya hingga 20 meter. Itu berarti skill ini dapat memberikan 2 gelombang kerusakan. Gelombang pertama adalah kerusakan sihir dari pukulan kapak, dan gelombang kedua adalah luka bakar suhu tinggi. Skill yang awalnya melumpuhkan ini telah menggantikan peningkatan setelah penelitian Adele. Richard sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan memanggil semua prajurit mayat hidup. Ada 25 dari mereka termasuk yang sudah diperkuat. Dia telah menggunakan 20 dari 100 inti elemen api yang tersisa. Masih ada 80 yang tersisa. Termasuk 10 yang telah dia gunakan untuk memperkuat prajurit kalajengking terakhir kali, dia telah memperoleh total 620 dari 650 inti elemen api. Memperkuat kapak orang mati membutuhkan 15 inti dan 285 untuk 24 prajurit mayat hidup yang tersisa. Setelah beberapa hari bereksperimen, operasi Adele berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia dapat menyelesaikan penguatan kapak orang mati. Itu berbeda dari prajurit kalajengking yang menggunakan ramuan khusus langsung padanya. Adele harus menggunakan item unik untuk mencairkan inti api terlebih dahulu, dan kemudian menggambar pola unik dari larutan cair. Adele menyelesaikan peningkatan ketika prajurit mayat hidup menyerap polanya. Tampaknya sederhana, tetapi akan membutuhkan banyak usaha untuk bereksperimen dengan pesona ini. Semua peningkatan prajurit mayat hidup dari 7 hingga 9 telah selesai. Tomahawk Slash adalah senjata pembunuh yang luar biasa. Itu diperkuat dengan sangat tajam menjadi Flame Tomahawk Slash. Senjata ini, yang sudah memiliki kekuatan serangan tirani, semakin ditingkatkan. Setelah satu putaran penguatan, 335 dari 620 inti elemen api tetap ada. Richard tidak menyimpannya dan memanggil prajurit kalajengking. Jumlah total prajurit kalajengking adalah 34. Seorang prajurit telah diperkuat 3 hari yang lalu.
Inti elemen api ini cukup untuk memperkuat prajurit kalajengking yang tersisa. Adele tiba-tiba merasa jauh lebih energi dan terus bekerja setelah dia mengambil beberapa cangkir dessert crown honey. Pada pukul 11.30, dia telah memperkuat pasukan dengan sangat tajam. Capit ganda yang sangat besar dari 34 prajurit kalajengking telah berubah menjadi merah tua dan memantulkan kilau. Bahkan tanpa eksperimen, orang akan tahu kengerian dari daya mematikan mereka. Richard dalam suasana hati yang hebat setelah dia melihat momen terakhir bala bantuan para prajurit kalajengking dan prajurit mayat hidup. Panen dari penjelajahan reruntuhan ini terlalu melimpah. Di masa depan, dia harus menjalin hubungan dagang dengan penguasa elemen api. Hal-hal baik seperti itu tidak dapat dikubur oleh pihak lain. Ketika Richard melihat bahwa siang akan segera tiba, dia membawa semua pasukan yang berkumpul di ruang terbuka kota Twilight siap dan bersiap untuk ruang bawah tanah. Matanya terbakar. Setelah setengah bulan persiapan, akhirnya tiba saatnya untuk menguji kekuatan mereka. Membuka obrolan forum, para pemain patung pasir sangat bersemangat dan menjadi gila. Aduh, kekuatan komprehensif wilayah akan segera dihitung. Wilayahku adalah desa tingkat ketiga, tetapi aku mendapat sarang pasukan tingkat langka. Aku bisa masuk ke 1 juta teratas, kan? Hahaha, kota kecil level 3 ku telah ditingkatkan. Maaf, saya harus memutuskan hadiah ini. Bagaimana dengan orang-orang besar di perusahaan game? Bisakah Anda memberitahu saya tentang lari ini? Sial, demi ruang bawah tanah ini, saya telah menyerbu ke 8 batalion. Saya tidak percaya ada yang bisa menahan taktik laut kerangka. Saya, mayat hidup, adalah dewa dunia yang sebenarnya. Fraksi iblis, silakan bentuk tim. Kota saya, kota kecil level 2. Ada 5 skuadron iblis tingkat elit, 1 iblis tingkat langka, dan pada saat yang sama, ada pahlawan peringkat G berpotensi tinggi. Mengapa masih belum ada berita? Menunggu membuatku panik. Ruang bawah tanah akan segera terbuka. Saya imut, tolong, rawat saya. Bulu kaki saya telah dicukur bersih. 1. Pertukaran posting berlanjut. Richard melihat posting pemain yang berantakan, dan suasana hatinya tenang. Benar saja, tidak peduli jam berapa sekarang, patung pasir ini menjadi sumber kegembiraan. Waktu perlahan berlalu, dan akhirnya, notifikasi sistem tiba tepat pukul 12 seperti yang dijanjikan. Di gelombang pertempuran kuno para penguasa menghancurkan sungai waktu, menyebabkan banyak sekali fragmen waktu tertinggal di pesawat utama. Salah satu fragmen waktu akan segera muncul. Para penguasa, harap perhatikan. Papan peringkat kekuatan wilayah telah merilis. Kualifikasi, silakan periksa sendiri. 1 juta pemain teratas di papan peringkat penguasa dapat memasuki pecahan waktu untuk menjelajah dalam 10 menit. Penguasa yang memasuki pecahan waktu kali ini akan menerima perlindungan perisai pelindung hingga penguasa kembali dari pecahan waktu. Catatan 1, ini adalah satu-satunya waktu. Kali berikutnya, Anda tidak akan bisa mendapatkan perisai pelindung. Tuan-tuan, harap perhatikan keamanan wilayah. Catatan 2, setelah kematian pasukan yang dibawa Tuan dapat menghabiskan poin untuk bangkit kembali di akhir pecahan waktu. Tuan dapat membangkitkan dirinya sendiri secara gratis. Catatan 3, pecahan waktu berisi semua jenis harta karun khusus. Pemenangnya akan menerima hadiah khusus. Tuan-tuan, harap bersiap. Dengan pemberitahuan sistem, seluruh forum segera menjadi hiruk-pikuk. Semua orang membuka papan peringkat Tuan untuk memeriksa apakah mereka termasuk dalam 1 juta kualifikasi. Richard juga sangat bersemangat dan segera membuka papan peringkat Tuan. Detik berikutnya, serangkaian pemberitahuan lainnya berbunyi. Di gelombang dalam statistik kekuatan komprehensif Twilight City, setiap hakim akan menerima kemakmuran yang sesuai. Bahasa Indonesia, setelah menambahkan semua kemakmuran, kekuatan komprehensif wilayah akan mencapai maksimum 1000 poin kemakmuran. Level wilayah, 2 kota kecil, tanah tidak penting, 10 poin kemakmuran. Jumlah penduduk, 1000, sangat sedikit, 5 poin kemakmuran. Hubungan bisnis, tidak dibuka, tidak ada yang berminat, 1 poin kemakmuran. Bangunan wilayah, beberapa bangunan tingkat tinggi, rata-rata, 5 poin kemakmuran. Ciri budaya, tidak ada, tanah barbar, 0 poin kemakmuran. Agama, tidak ada, kota orang yang tidak beriman, 1 poin kemakmuran. Spesialisasi wilayah, lebah gurun, kelinci naga api, masa depan dapat diharapkan,
500 poin kemakmuran. Kekuatan militer, pasukan tingkat mulia 3 regu, pasukan tingkat langka 1 regu, pasukan tingkat langka beberapa regu, Dugu Kyubei, 1000 poin kemakmuran. Kekuatan pertempuran heroik, 3 pahlawan peringkat A, siapa yang dapat bersaing dengan mereka, 1000 poin kemakmuran. Kekuatan tuan, tingkat mulia, 1 tangan menutupi langit, 1000 poin kemakmuran. Total, 3522, peringkat kekuatan keseluruhan wilayah, 5232. Richard sangat tertarik. Dia tidak menyangka kekuatan keseluruhan wilayah akan diuji pada total 10 item. Ketika dia melihat beberapa item pertama, hatinya menjadi dingin. Ciri-ciri budaya, kepercayaan agama, jumlah penduduk, hubungan bisnis apa. Di tempat terkutuk ini, bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu? Untungnya, 3 item terakhir langsung terisi yang memaksa skor keseluruhan naik. Namun meski begitu, peringkatnya masih lebih rendah dari 500.000, menurut perhitungan semacam ini, skornya mungkin akan lebih tinggi daripada yang lain di daerah makmur di wilayah tersebut. Tapi apapun yang terjadi, dia mendapat tiket masuk. Matanya berbinar saat melihat jumlah total dari ketiga pasukan. Dia telah mencurahkan seluruh sumber dayanya ke dalam pasukan selama periode ini, dan itu tidak sia-sia. Selanjutnya, saatnya menguji kecemerlangan Twilight City. Dia ingin melihat bagaimana para penguasa dengan 1000 kemakmuran dalam hal budaya, perdagangan, dan tingkat wilayah akan menahan pedang di tangannya. Sial, 10 poin modal wilayahku bertambah hingga 100 kemakmuran, dan itu pada akhirnya skor yang mencolok. Mengapa 1000 kemakmuran wilayahku tidak bisa masuk dalam peringkat 1 juta teratas? Pasti ada yang mencurigakan. Aku ingin mengeluh dan melaporkan. Aku ingin mengajukan peringkat baru. Maaf, saudara, agama dan karakteristik budaya wilayahku semuanya 900 kemakmuran. Hahaha, luar biasa. Lihat saja penampilanku kali ini, saudara, aku telah menerima 9.000 penduduk. Dan aku telah memotong 800 kemakmuran dalam populasi. Aku bertanya apakah kalian menakjubkan? Apakah kamu melihat orang cabul di daftar peringkat? Sial, kemakmuran wilayah peringkat pertama telah melampaui 6.000. Bukankah ini berarti orang ini memiliki 6 poin evaluasi yang mencolok? Orang cabul sialan ini. Tanda seru. Mengapa kemakmuran kota kecil level 2 temanku adalah 500? Aku juga kota kecil level 2, dan kemakmuranku hanya 20. Di atas, kemakmuran level wilayah harus diberi peringkat sesuai dengan levelnya. Untuk level yang sama, kemakmuran level pertama tinggi, dan kemudian level berikutnya rendah. Sial, aku punya bangunan langka, mengapa itu hanya memberiku 300 kemakmuran? Aku menolak untuk menerimanya. Posting yang mengamuk dan gembira terus berlanjut. Di tengah kegembiraan dan kemarahan banyak orang, pemberitahuan sistem terdengar di telinga 1 juta penguasa teratas. Ding, gelombang kekuatan keseluruhan wilayahmu telah memenuhi persyaratan. Kamu dapat memasuki fragmen waktu dalam 5 menit. Harap bersiap. Setelah memasuki fragmen waktu, kamu tidak dapat menggunakan obrolan forum. Obrolan forum ruang bawah tanah akan dibuka. Penguasa dapat berkomunikasi dalam obrolan forum ruang bawah tanah. Dalam fragmen waktu, kamu dapat menggunakan ide obrolan forum untuk mengganti informasimu. Apakah Anda ingin menggunakannya? Richard melihat pemberitahuan sistem dan tertegun. Apakah ada manfaat seperti itu? Tanpa ragu-ragu, dia mengonfirmasinya. Setelah dia memilih, pemberitahuan berbunyi lagi. Ding, gelombang, silakan pilih pasukan yang ingin Anda bawa ke ruang bawah tanah. Detik berikutnya, sebuah panel muncul di depan Richard. Mereka dapat memilih pasukan dan pahlawan yang ingin mereka bawa ke ruang bawah tanah. Tanpa ragu-ragu, dia memilih semua pasukan yang sudah berbaris. Ding, gelombang, pasukan telah dipilih. Apakah Anda ingin memasuki fragmen waktu, awal pertempuran yang menentukan? Awal pertempuran yang menentukan. Dari suara nama ini, itu tidak terdengar seperti ruang bawah tanah perdamaian dunia. Richard menarik napas dalam-dalam. Masuk. Saat dia memutuskan, dia hanya merasakan gelombang pusing di depan matanya. Detik berikutnya, penglihatannya tiba-tiba redup. Lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dalam penglihatannya, ia melihat padang rumput yang layu. Rumput yang layu itu bergoyang perlahan tertiup angin. Pada saat yang sama, bau busuk yang bercampur dengan bau darah segar yang menyengat menyerbu ke lubang hidungnya.
Napasnya terasa sedikit tercekik. Richard tanpa sadar mengerutkan kening. Ia menoleh dan melihat sekeliling. Dalam pandangannya, rumput dan pepohonan hangus terbakar. Beberapa tumpukan jerami masih mengeluarkan asap hitam. Angin bertiup ke segala arah dan mengaburkan penglihatannya. Di rerumputan yang tidak jauh, ia samar-samar dapat melihat beberapa mayat manusia dengan baju besi yang rusak, dan bercak-bercak darah yang besar dengan jejak yang jelas. Perasaan sunyi muncul di wajahnya. Raungan. Tiba-tiba, raungan mengerikan dari jauh mengganggu pikiran Richard. Ia tiba-tiba terbangun dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Di ujung garis pandangnya, di bawah awan gelap di cakrawala, puluhan wajah yang mengejutkan dengan rentang sayap lebih dari 30 meter menyapu langit. Sayap naga yang ganas, aura yang menakutkan. Sebuah kata muncul, naga raksasa. Kekuatan naga tirani itu cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang bahkan jika mereka berada ribuan meter jauhnya. Napas Richard melambat tanpa sadar. Babak pertama adalah naga. Dia merasa bahwa semuanya menjadi tidak terkendali. Jika mereka semua adalah prajurit tingkat tinggi, ruang bawah tanah berskala besar ini akan jauh lebih melelahkan dari yang dia duga. Saat pikirannya berpacu, dia membuka panel statistiknya sedetik sebelum naga menghilang. Templar Dragons, level 19. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ketika dia melihat statistik pihak lain, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Seorang naga level 19. Ada sesuatu yang tidak dia ketahui apakah harus dikatakan atau tidak. Kewaspadaan di hatinya telah meningkat hingga ekstrim. Dibandingkan dengan ruang bawah tanah bintang 1 sebelumnya, ini jelas merupakan kesulitan tingkat neraka. Richard menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan denyutan di hatinya. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat pasukan Twilight City masih di sana, dia akhirnya tenang. Tepat saat dia hendak membiarkan pasukan mundur dari area ini, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding gelombang di era kuno, para dewa terus-menerus berkonflik. Perang antara berbagai faksi tidak pernah berhenti. Di bawah pengaturan Raja Mayat Hidup, keempat faksi neraka, jurang, mayat hidup, dan penjara bawah tanah, bersekutu, perjanjian kejahatan. Mereka berencana untuk menyerang ibu kota Kekaisaran Templar, Kota Templar. Kekaisaran Templar merasakan ancaman itu dan memanggil sekutu Sumpah Cahaya, para elf, benteng, gereja, dan 3 kubu untuk melawan perjanjian kejahatan bersama-sama. Semua penguasa dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan perjanjian kejahatan atau Sumpah Cahaya dan menjadi anggota dari 2 faksi utama. Membunuh pasukan faksi musuh akan mendapatkan poin yang sesuai. 1 poin untuk pasukan biasa, 10 poin untuk elit, 30 poin untuk langka, 100 poin untuk lanjutan, dan 600 poin untuk mulia. Setiap kali Anda membunuh penguasa kam musuh, Anda akan menerima 1000 poin. Kurung siku buka, membunuh pasukan dari kam Anda tidak akan menghasilkan poin. Penguasa juga dapat memilih untuk menjadi pasukan netral dan tidak bergabung dengan kam manapun. Membunuh semua pasukan akan menghasilkan poin tetapi akan dibagi menjadi 2. Daftar skor dan obrolan forum ruang bawah tanah akan terbuka dalam 1 jam. Silakan periksa sendiri. Saat time start berakhir, semakin tinggi skornya, semakin baik hadiahnya, 100 teratas akan menerima hadiah tambahan. Fragmen waktu saat ini dalam mode eksplorasi yang aman. Setiap pilihan yang Anda buat akan memengaruhi pertemuan Anda berikutnya. Silakan jelajahi sendiri. Pertempuran para dewa terkait dengan latar belakang ruang bawah tanah. Tidak heran dia bisa melihat para naga ketika mereka muncul. Richard mengerutkan kening. Di latar belakang yang diperkenalkan oleh sistem, total 8 faksi muncul. Dia memperkirakan bahwa faksi-faksi ini mencakup setidaknya 90% pemain. Tanda seru, situasinya agak halus. Gray, Gunther, masing-masing memimpin 2 tim gargoyle gelap untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Aku perlu tahu di mana kita sekarang. Hati-hati, cepat mundur jika Anda menghadapi musuh yang kuat. Ya, Tuan. Kedua pahlawan itu segera menunggangi gargoyle gelap dan berangkat untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Richard memerintahkan pasukan untuk bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, Gray memerintahkan gargoyle gelap untuk mendarat di tanah dan dengan cepat berbalik. Dia menunjuk ke suatu arah dengan suara mendesak. Tuan, beberapa iblis telah muncul di sisi barat.
Mereka dengan cepat menyerbu ke arah kita. Setidaknya ada 10 legiun. Ada juga para pahlawan iblis yang sangat kuat yang memimpin mereka. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lebih dari 10 legiun. 10 skuadron untuk 1 legiun, lebih dari 100.000 iblis. Richard segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apakah kamu sudah menemukan tempat yang cocok untuk menetap di sekitar sini? Gray ragu sejenak sebelum melanjutkan. Kami menemukan sebuah desa di dekat sungai di belakang hutan di selatan. Medannya tinggi, dan ada hamparan pasir yang luas. Tetapi desa ini baru saja diserang oleh seekor naga raksasa. Dan api yang dinyalakan oleh napas naga itu baru saja padam. Selain itu, air mengelilingi desa di 3 sisi, dan hanya ada satu jalan keluar dari depan. Baru saja diserang oleh seekor naga raksasa. Richard memikirkan lusinan dragun yang menakutkan dan mengerutkan kening. Tetapi hamparan pasir yang luas itu sangat cocok untuk Twilight City. Pertarungan pasir akan menggandakan kemampuan tempur pasukan itu. Apakah ada lokasi lain yang cocok? Tuan, pasukan datang dari beberapa arah. Hanya ke arah ini kita bisa mengusir mereka dengan cepat. Nada bicara Gray menjadi sedikit lebih cepat. Kalau tidak, kita hanya bisa menuju ke arah para prajurit berkuda. Namun, ada banyak anjing pemburu jurang di pasukan iblis, jadi kita masih bisa mengejar mereka. Saya sarankan kita menuju ke desa. Karena para prajurit berkuda sudah pergi. Pasti ada misi yang lebih penting untuk dilaksanakan. Tidak mungkin untuk berbalik dan melancarkan serangan kedua-dua kali ke desa kecil. Ketika Richard mendengar ini, dia langsung memutuskan. Semua pasukan segera mundur, menuju ke desa itu. Setelah dia mengirim 2 gargoyle gelap untuk memanggil Gunther, pasukan Twilight City segera bergegas menuju desa di selatan. Titik kelahiran ini bukanlah tempat yang baik. Ada naga di depan dan iblis di belakang, dan ruang kerjanya terlalu kecil. Setelah pasukan berbaris di atas rumput selama lebih dari 20 menit, Richard melihat sebuah desa 3 hingga 400 meter jauhnya, dibangun di atas bukit rendah di tepi sungai yang mengeluarkan asap hitam. Gunther telah kembali ke tim dalam perjalanan. Pada saat ini, 2 tim gargoyle gelap memasuki desa untuk menghilangkan bahaya. Ketika pasukan itu perlahan-lahan mendekati desa, Richard menghela napas lega. Auwo, tiba-tiba, lolongan melengking mengguncang pikirannya. Para iblis datang. Para gargoyle gelap yang berjaga di langit menukik turun. Tuan, beberapa anjing pemburu iblis datang dari selatan. Hal ini membuat alis Richard berkerut erat. Namun, dia tetap tidak menghindari monster-monster ini. Dia khawatir dengan ratusan ribu pasukan iblis di belakangnya. Dan anjing-anjing pemburu iblis ini hanyalah makanan pembuka. Dia melambaikan tangannya dengan kasar. Segera masuk ke desa dan bangun garis pertahanan. Pasukan itu bergerak lebih cepat. Ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat detail desa itu. Desa itu dibangun di atas bukit rendah di tepi sungai. Hanya lereng curam sepanjang 60 hingga 70 meter yang bisa masuk ke bagian depan. Beberapa rumah masih mengepulkan asap, dan bau perabotan yang terbakar sedikit menyengat. Sebuah sungai selebar hampir 300 meter terletak di sebelah timur desa. Namun, karena permukaan air telah turun, bertonton butiran pasir tersingkap dari sungai. Richard datang ke tepi sungai ketika pasukan memasuki desa. Hatinya tergerak saat dia melihat pasir di dasar sungai. Pasir kuning tak berujung di tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap, pasir di sungai itu tampaknya telah kehilangan gravitasinya. Pasir itu melayang di udara tipis dan mengembun menjadi sungai pasir yang luas di udara. Di luar keterampilan tingkat A, pengendalian pasir kuning. Setelah pengendalian Richard mencapai batasnya, dengan lambaian tangannya, pasir basah itu langsung menyerbu desa. Tabrakan, banyak pasir jatuh yang menutupi jalan dengan lapisan cangkang yang tebal. Beberapa lubang dalam yang sangat besar tetap berada di dasar sungai setelah beberapa operasi berturut-turut. Sementara itu, pasir halus menyelimuti sebagian besar desa. Richard telah dengan paksa menciptakan markas yang cocok untuk pasukan Twilight City untuk bertempur. Setiap skill Beyond Areng memiliki kekuatan bencana alam. Auwo, sebuah lolongan memilukan segera mendekat. Richard segera memasuki desa dan melihat ke kejauhan dari titik pandang yang tinggi. Dalam pandangannya, sekelompok besar anjing pemburu iblis yang memancarkan aura jahat muncul. Seluruh tubuh mereka hitam pekat, dan tubuh mereka hanya sedikit lebih kecil dari seekor kuda. Saat mereka berlari, tenggorokan mereka terus-menerus mengeluarkan raungan rendah yang membuat jantung seseorang bergetar.
Mulut mereka yang mengerikan yang dipenuhi dengan gigi setajam silet mengeluarkan lendir yang sangat beracun, mengeluarkan benang-benang tipis panjang di udara. Penampilan mereka yang ganas sudah cukup untuk membuat hati para veteran yang bertekad gemetar. Sekilas, mungkin ada lebih dari 5 skuadron. Bersiap untuk pertempuran, suara dingin Richard segera menyebabkan pasukan Twilight City menjadi sangat tegang. Niat membunuh sangat mengagumkan. Gundukan rumput tinggi menutupi pandangan mereka di tepi sungai desa seberang. Pada saat ini, kedua pemain yang bersembunyi di rerumputan sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Pemandangan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke langit membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan pemain pada tahap ini? Itu hanya lelucon. Kekuatan semacam ini tidak lebih dari sekadar menggantung, kan? Mereka berdua baru kembali sadar setelah waktu yang lama. Mereka saling memandang dan menelan ludah mereka. Yang lebih muda adalah yang pertama berbicara. Kakak ketiga, orang itu adalah seorang pemain. Dia tidak mungkin seorang NPC, kan? Bagaimana seorang pemain bisa begitu kuat? Pemain yang dia panggil kakak ketiga tergagap. Tapi, mungkin dia, kakak tua, tidakkah kamu lihat? Aku baru saja mendeteksi sebuah ide. Ide apa? King Qiu. Kakak tua tercengang. King Qiu, mengapa nama ini terdengar familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Lupakan saja, aku tidak peduli siapa orangnya. Aku hanya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan mengenai misi kita? Pihak lain mengarahkan kita untuk memasuki desa itu untuk mengambil item misi. Kakak tua menjadi bersemangat saat berbicara. NPC itu pada dasarnya adalah jagoan besar dari faksi jahat. Dia lolos dari pengepungan oleh begitu banyak ksatria naga. Jika kita memeluk paha pihak lain dengan erat, penjara bawah tanah ini akan bisa lepas landas. Aku tidak peduli siapa King Qiu. Kita tidak boleh membiarkan dia menghentikan kita dari menyelesaikan misi kita. Raungan. Mereka mendengar raungan dalam yang membuat bulu kuduk meremang. Anjing-anjing iblis yang sedikit lebih kecil dari kuda itu berlari kencang dengan aura buas. Gigi-gigi mereka yang tajam dapat dengan mudah merobek perisai tebal seorang prajurit. Setelah musuh menemukan pasukan kota senja, mata mereka yang berwarna darah menjadi semakin tajam. Tanda seru, tanda seru. Richard menatap musuh yang mendekat dengan cepat dengan tatapan dingin. Gargoyle gelap, terbanglah ke langit dan serang atas perintahku. Prajurit kalajengking, mumi yang diperban ditempatkan di garis depan untuk mencegah musuh masuk. Prajurit mayat hidup kapak orang mati dapat menyerang dengan bebas. Pemanah pasir, kumpulkan kekuatan kalian dan bersiap untuk menembak serempak. Setelah beberapa napas, lebih dari 100 anjing iblis bergegas menaiki lereng curam yang telah memasuki desa. Kecepatan mereka seperti mobil sport yang pedal gasnya ditekan ke bawah. Serang, siu, siu, siu. Para pemanah pasir melepaskan tali busur, yang ditarik hingga batas maksimal. Bang! Tali busur melepaskan kekuatan dahsyat yang melesatkan anak panah. Anak panah itu menembus langit yang menghasilkan siulan yang memekakkan telinga. Hus! 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 Seekor anjing iblis langsung tertusuk di kepala oleh anak panah itu. Kekuatan yang luar biasa itu langsung memakukannya ke tanah. Darah segar seperti pipa air keran yang pecah terciprat beberapa meter tingginya. Tubuhnya kejang-kejang dengan gila. Ia ingin melawan, tetapi semakin ia melakukannya, semakin banyak pembuluh darahnya pecah. Akhirnya, ia mengeluarkan lolongan sedih, dan matanya kehilangan cahayanya. Ding, gelombang pasukanmu telah membunuh iblis kelas langka. Kamu telah menerima 15 poin. Ding, gelombang pasukanmu telah membunuh. Serangkaian pemberitahuan sistem berdering di telinga Richard. Hanya dalam beberapa napas, jumlah poin pada panel statusnya telah melampaui 500 dan masih meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Richard merasa jauh lebih baik ketika dia melihat ini. Perasaan mendapatkan sesuatu untuk setiap musuh yang dibunuhnya tidaklah buruk. Meskipun satu skuadron pemanah pasir dapat menyebabkan kerusakan parah, jumlah anak panahnya terlalu sedikit. Itu tidak cukup untuk menutupi jalan selebar 50 meter dan sepanjang 70 hingga 80 meter di depan mereka. Anjing-anjing iblis itu terlalu cepat. Sebelum mereka dapat meluncurkan serangan putaran kedua, musuh telah menyerang para prajurit kalajengking dan mumi berwarna darah. Raung! Ketika anjing-anjing iblis itu mendekat, Richard dapat dengan jelas melihat taring tajam di mulut mereka yang mengerikan.
Tidak peduli seberapa keras tulang-tulangnya, mereka tidak dapat menahan satu gigitan pun. Para prajurit kalajengking itu tidak kenal takut menghadapi binatang buas ini. Setelah diperkuat 2 kali, capit besi merah tua itu berayun dengan ganas. Krak, kail melengkung di ujung depan capit besi itu lebih tajam dari kail besi milik si tukang daging. Ketika seekor anjing iblis menerkamnya, ia menusuk perut lawan di udara. Ia menarik dengan keras. Darah dan daging yang terpotong itu berdesis. Goresan yang berlebihan muncul di perut. Darah segar dan organ dalam berguling dan jatuh. Detik berikutnya, capit raksasa itu meledak dengan energi panas yang tak tertandingi. Swiss, tubuh anjing iblis itu tampak basah kuyup dalam bensin saat ia meledak. Capit besi kuat yang ditingkatkan peringkat D, ketajaman kedua capit meningkat sebesar 70%. Kekuatan ayunan kedua capit meningkat sebesar 50%. Saat kail digunakan, properti ledakan diperoleh. Dan armor lawan dapat langsung terkoyak. Capit besi yang ditingkatkan 2 kali lipat menjadi sangat keterlaluan. Ding gelombang pasukanmu telah membunuh iblis kelas langka, kamu telah menerima 15 poin. Ding gelombang, pasukan Twilight City dengan kuat memblokir anjing-anjing iblis yang menyerbu. Kekuatan pertempuran para prajurit kalajengking mengalami peningkatan yang luar biasa setelah serangan yang ditingkatkan. Mereka mulai membantai ke segala arah saat mereka menghadapi musuh-musuh mereka yang lebih kuat dari pihak mereka sendiri. Mereka membakar anjing-anjing iblis satu persatu menjadi bola-bola api. Pemberitahuan untuk poin terus-menerus bergema. Saat kedua belah pihak bentrok, pertempuran memasuki keadaan gila. Anjing-anjing iblis yang tidak mengenal kematian melonjak ke ekstrim. Makhluk-makhluk mayat hidup tidak memiliki perasaan apapun terhadap kematian. Mereka hanya akan mendengarkan perintah, menyerang, dan menyerang lagi. Pertempuran berlangsung selama sekitar 10 menit. Mayat-mayat anjing iblis di tanah memenuhi lereng curam di depan mereka. Poin pada panel status Richard telah mencapai 10.000 poin yang dilebih-lebihkan. Setiap kematian prajurit, tingkat langka akan sesuai dengan 30 poin. Seorang pemain yang tidak bergabung dengan faksi manapun hanya dapat menerima 15 poin. 10.000 poin ini berarti bahwa pemain telah memadamkan beberapa skuadron anjing pemburu iblis. Namun, dengan pembantaian yang hiruk-pikuk, jumlah anjing pemburu iblis tidak berkurang dan malah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Saat situasi menjadi semakin mencemaskan, mutasi aneh terjadi. Beberapa iblis inferior dan jatuh yang tampak jahat dengan bola rantai berduri melonjak 1 kilometer jauhnya dari desa. Jumlah gelombang pasang musuh melonjak sebagai gelombang kolosal yang memanjang sejauh 1 kilometer. Pasukan iblis menuju sisa-sisa naga, ke timur. Desa itu berada di selatan, dan mereka berada di tepi barisan pasukan iblis. Puluhan ribu pasukan telah melintasi perbatasan, dan aliran hitam itu cukup untuk menghancurkan semua rintangan. Meskipun target pasukan iblis bukanlah Twilight City yang tidak mencolok, namun kematian beberapa anjing iblis juga telah menarik perhatian banyak iblis. Sebagian dari iblis yang lebih rendah dan yang jatuh terpisah dari pasukan utama iblis jauh sebelumnya. Mereka bermaksud bekerja sama dengan anjing iblis untuk memusnahkan Twilight City. Meskipun hanya beberapa pasukan iblis, mungkin lebih dari 3 pasukan utama jika dilihat dari jumlahnya. Mata Richard terfokus. Awal dari neraka. Jika kita menunda sebentar di jalan, aku khawatir kita harus menghadapi pasukan utama iblis sekarang. Tekanan darahnya langsung naik ketika dia memikirkan pemandangan yang dikelilingi oleh lebih dari 100.000 iblis di tengah. Pasukan iblis yang berpisah segera menjadi bersemangat ketika mereka mendekati desa. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka menginjak rumput setinggi lutut. Bisikan dalam terus keluar dari tenggorokannya. Itu memberi orang tekanan otak yang kuat. Saat pasukan iblis di depan bergegas ke jarak 100 meter, Richard tiba-tiba melambaikan tangannya. Pemanah pasir, tembak, anak panah yang terkondensasi dari pasir sekali lagi merobek langit. Tanda seru. Mereka mengalirkan lebih dari 100 anak panah dalam sekejap mata dengan kekuatan tembus yang kuat. Puci, darah segar meledak seperti air mancur. Iblis tingkat elit ingin memblokir anak panah dengan tangannya. Tetapi setelah anak panah itu mengumpulkan kekuatan, ia menembus telapak tangan dan kepalanya dan akhirnya menancapkannya ke tanah. Bau darah meresap di udara. Ding gelombang pasukanmu telah membunuh iblis tingkat elit. Kamu telah memperoleh 5 poin. Ding gelombang. Notifikasi membuat sistem kembali padat setelah serangkaian kematian.
Para pemanah pasir sekarang telah menjadi sabit malaikat maut. Di bawah serangan musuh yang intensif, anak panah itu tidak bisa meleset. Kena lagi. Namun, jumlah iblis terlalu banyak. Mereka menyembur seperti ombak. Tidak peduli seberapa tajam pemanah pasir itu, mereka tidak dapat menekan musuh. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, Richard melihat gigi tajam iblis yang lebih rendah melalui celah yang ditinggalkan oleh prajurit kalajengking dan mendengar bisikan jurang keluar dari mulut iblis yang jatuh. Hus, hus, tomahawk bersiul, boom. Para prajurit mayat hidup menebas iblis di depan mereka menjadi beberapa bagian menggunakan keterampilan kapak orang mati yang kuat. Setelah mereka menyerang dua garis pertahanan jarak jauh dan membunuh mereka, pasukan iblis masih mengandalkan jumlah mereka yang besar dan bergegas ke depan. Seperti rambut keriting yang sangat besar, mereka meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Meskipun jumlah pasukan di Twilight City sedikit, mereka seperti penggiling daging yang tajam. Tidak peduli berapa banyak iblis yang menyerbu mereka semua dibantai. Sebuah mutasi terjadi lagi tidak lama kemudian. Di antara pasukan iblis yang muncul satu demi satu, api menutupi tubuh mereka dan tingginya 3 meter. Mereka memegang kapak yang luar biasa di tangan mereka. Iblis api, level 6, prajurit bintang 2 yang langka. Ada juga iblis yang mengamuk dengan kepala babon yang besar. Ia memegang gada yang cukup besar di tangannya bersama dengan iblis api. Tinggi mereka di atas 3,5 meter. Level 7, prajurit bintang 3 yang langka. Keikutsertaan prajurit tingkat langka ini dalam pertempuran menyebabkan tekanan di garis depan meningkat tajam. Mereka akan menerobos garis pertahanan beberapa kali. Tatapan Richard berubah tidak bersahabat. Penjara bawah tanah ini benar-benar gila. Memberikan hadiah sebesar itu saat mereka tiba, mereka tidak takut dia akan mengalami gangguan pencernaan. Dengan sebuah pikiran, pasukan bintang 2 yang mulia di belakangnya yang belum pernah ditembak dari belakang, prajurit pedang berat itu tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada pedang berat yang lebih tebal dari pintu. Pada saat berikutnya, 3 tim prajurit pedang berat itu tiba-tiba aktif. Mereka langsung menyerang pasukan iblis. Hus, kaca. Pedang tebal yang berat itu membelah musuh seolah-olah mereka sedang memotong rumput dengan pisau tajam. Boneka ajaib setinggi 5 meter itu seperti mesin pemotong rumput di hadapan iblis-iblis ini. Bahkan iblis api bintang 2 yang langka dan iblis mengamuk bintang 3 yang langka hanya bisa mundur terus-menerus di hadapan para prajurit pedang berat itu. Selama mereka berani bertarung langsung, dengan satu tebasan, pemandangan senjata mereka dipotong bersama dengan orang-orang mereka akan sering muncul. Kematian yang mengerikan itu bahkan menyebabkan iblis kematian yang tidak takut merasa takut. Ding gelombang pasukanmu telah membunuh iblis tingkat langka. Kamu telah memperoleh 50 poin. Ding gelombang, panen meningkat pesat sekali lagi. Dengan prajurit pedang berat yang ganas naik, situasi segera stabil. Richard melihat ke kejauhan dan melihat pasukan iblis yang tak ada habisnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun membunuh musuh akan memberinya poin besar, ada terlalu banyak iblis. Dia harus mempertimbangkan untuk meninggalkan jalan keluar. Tomahawk Slash. 25 Tomahawk melesat keluar. Kaca, kerusakan sihir yang mengerikan meledak. Itu membersihkan area dalam jarak 10 meter. Pada saat yang sama, api yang membakar keluar dari pecahan Tomahawk, menyelimuti area dengan diameter 20 meter. Suhu tinggi menghanguskan iblis-iblis yang menghindari pecahan Tomahawk. Itu membakar rambut mereka seketika, dan kulit di tubuh mereka langsung bernanah. Itu sangat panik. Putaran serangan ini telah membersihkan lingkaran besar formasi iblis padat di depan mereka. Poin mereka langsung meroket beberapa ribu. Dengan satu pikiran, 3 tim prajurit pedang berat mengambil garis depan dan terus membantai para iblis. Namun, ada terlalu banyak musuh. Bahkan jika gargoyle gelap, prajurit pedang berat, prajurit mayat hidup, pemanah pasir, dan jenis prajurit lain dengan kekuatan serangan yang kuat ada di sana, tetap saja seolah-olah mereka terjebak dalam gelombang laut yang besar. Mereka tidak bisa melarikan diri. Richard sekali lagi merasakan teror taktik kerumunan. Keuntungan dari taktik kerumunan mencapai ekstrim, terutama di medan dataran ini. Meskipun lereng curam ini telah menghindari banyak serangan tambahan, itu tidak jauh lebih baik. Pertarungan berlanjut selama 20 menit lagi. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang forum obrolan penjara bawah tanah telah dibuka. Silakan periksa sendiri, tuan-tuan. Richard menyeka keringat di dahinya.
Ketika dia melihat situasinya tidak terlalu berbahaya, dia membuka forum obrolan. Dia hanya ingin tahu apakah semua pemain seperti dia menghadapi lebih dari 100.000 iblis segera setelah mereka memasuki penjara bawah tanah. Panel sistem baru memiliki dua modul utama, obrolan forum, dan papan peringkat. Papan peringkat juga memiliki penghitung waktu mundur yang dapat dimulai dalam 1 menit. Sistem membagi obrolan forum menjadi obrolan penjara bawah tanah penuh dan obrolan faksi. Pada saat ini, ketika baru saja dibuka, beberapa pemain dengan gila berkomentar. "Sial, aku tercekik. Akhirnya aku bisa berbicara. Orang hebat itu memberitahuku, bagaimana aku bisa menyelesaikan penjara bawah tanah ini. Kurung siku tutup. Siapa yang ada di Covenant of Evil? Datanglah ke Whitebone City dan bentuklah sebuah kelompok. Ayo kita buru pemain fraksi cahaya untuk mendapatkan poin. Orang-orang dari Out of Light, ayo kita pergi bercinta dengan sampah dari Covenant of Evil." Sial, sekelompok mayat hidup menyerangku segera setelah aku keluar. Mereka memusnahkan seluruh pasukanku. Aku benar-benar serak. Kerangka-kerangka ini aneh. Jangan biarkan aku melihat mereka. Kalau tidak, aku akan menunjukkan apa artinya memiliki anus yang rusak. Siapa yang merancang ruang bawah tanah ini? Tahukah kamu apa yang aku temui? Naga raksasa level 15. Itu benar, naga raksasa. Dengan napas naga, dia membakar pahlawan terkuatku sampai mati. Sial, Richard sedikit tidak senang setelah dia melihat beberapa kali. Sepertinya dia satu-satunya yang menghadapi situasi aneh seperti itu. Setelah dia menunggu lebih dari 10 detik, hitungan mundur pada papan peringkat kekuatan keseluruhan ruang bawah tanah berubah menjadi 0. Pemberitahuan sistem langsung berbunyi. Ding, gelombang papan peringkat kekuatan keseluruhan ruang bawah tanah telah terbuka. Silakan periksa sendiri. Pada saat ini, banyak pemain membuka papan peringkat. Detik berikutnya, semua orang terbelah. Papan peringkat memiliki dua bagian, papan peringkat poin dan papan peringkat tugas. Pada saat ini, papan peringkat poin berkisar dari 100 hingga tempat kedua, dan poin semuanya dalam 3.000. Namun, ketika semua orang melihat tempat pertama, mereka langsung mengumpat. Peringkat poin, tempat pertama, King Qiu, poin, 73.245. Tempat kedua, Win Song, poin, 2.235. Tempat ketiga, poin, 2.203. Pertukaran sarkasme berlanjut. Semua orang meledak. WDNM, apakah aku buta? Si cabul King Qiu itu memiliki poin 30 kali lebih banyak daripada tempat kedua. Ayo bermain dengan palu, aku ingin keluar dari permainan. Bagaimana bajingan King Qiu itu bisa mendapatkan 70.000 poin dalam waktu 1 jam setelah ruang bawah tanah dibuka? Tidak mungkin, pemain ini pasti penipu. Aku ingin melaporkannya. Aku hanya punya 10 poin, dan King Qiu sudah memiliki 70.000 poin. Apakah kamu bercanda? Siapa sih yang bisa mendapatkan 70.000 poin dalam waktu 1 jam? Siapa sih yang bisa memberitahuku cara mendapatkan 70.000 poin dalam waktu 1 jam? 2.200 poin untuk tempat kedua. 70.000 untuk tempat pertama. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana daftar peringkat ini keluar? Pada saat ini, para pemain yang tidak bisa memasuki ruang bawah tanah mendengar pemberitahuan sistem, papan peringkat ruang bawah tanah telah terbuka. Ketika para pemain tingkat penguasa di luar ruang bawah tanah membukanya, mereka tercengang. King Qiu, itu King Qiu lagi. Selama setengah bulan terakhir, mereka mengira bahwa pemain ini, yang menjual banyak sumber daya di tahap awal permainan, secara bertahap akan kehilangan keunggulannya. Namun, penampilan pemain ini sekarang membuat semua orang menangis. Sial, bagaimana orang aneh ini bisa begitu kuat? 70.000 poin, baru 1 jam. Memburu prajurit tingkat elit akan mendapatkan 10 poin, dan mereka harus membunuh 7.000 dari mereka. Memburu prajurit tingkat langka, akan mendapatkan 30 poin. Ini berarti bahwa musuh telah membunuh 2.500 dari mereka dalam 1 jam. Mereka tidak tahu bahwa Richard belum bergabung dengan faksi manapun, dan jumlahnya telah berlipat ganda. Richard, yang telah diam selama setengah bulan, mengejutkan semua orang dengan 1 jam pembukaan ruang bawah tanah. Orang ini, apakah itu orang? Richard menutup panel statistiknya setelah beberapa kali melirik. Serangan iblis itu terlalu ganas. Richard tidak punya waktu untuk mengatur napas. Saat Twilight City membantai para iblis,
banyaknya korban menyebabkan pasukan utama iblis itu waspada. Saat jumlah iblis api dan iblis yang mengamuk meningkat, tekanan pada prajurit kalajengking dan mumi yang diperban di depan mereka secara bertahap meningkat. Ketika sekelompok iblis naga setinggi lebih dari 4 meter dengan kepala naga yang ganas dan pedang raksasa muncul, Richard tidak bisa lagi duduk diam. Tanda seru, pasukan yang mulia, pasukannya akan tumbang bahkan jika berlipat ganda jika ini terus berlanjut. Nada suaranya serius saat dia menoleh. Gray, Gunther, kalian bekerja sama dengan prajurit pedang berat untuk memburu iblis darah naga itu. Aku akan pergi sebentar. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia langsung memanggil gargoyle gelap. Dia membalik dan memerintahkannya untuk terbang mundur. Medan desa ini luar biasa. Air mengelilinginya di 3 sisi, dan hanya bagian depan yang bisa pergi. Ketika seseorang memiliki cukup kekuatan, tempat ini akan mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Itu adalah benteng pertahanan terbaik. Namun, ketika musuh kuat, keunggulan medan ini menjadi kurungan yang sulit ditembus. Richard terbang ke belakang, dan sebuah danau yang luas muncul di hadapannya. Kabut tebal melayang di atas, dan orang hanya bisa melihat sejauh 20 hingga 30 meter. Richard mengendalikan gargoyle gelap itu untuk terbang ratusan meter di udara dan melihat ke kejauhan. Kabut tebal membentang sejauh mata memandang, dan daratan muncul di ujung garis pandangnya. Danau ini lebarnya ribuan meter. Wajah Richard sedikit serius. Ada terlalu banyak prajurit di Twilight City. Meskipun gargoyle gelap itu dapat membawa pergi beberapa dari mereka, prajurit pedang berat setinggi 5 meter yang brilian itu tidak dapat bergerak. Belum lagi ada 7 tim kavaleri orc. Tidak realistis untuk mengungsi dari udara. Pikirannya berputar liar, dia harus memikirkan cara untuk mengeluarkan pasukan atau bersembunyi. Dia menundukkan pandangannya saat memikirkan hal ini dan melihat danau itu tertutup kabut tebal. Tiba-tiba sebuah ide berani muncul di hatinya. Dia mengendarai gargoyle gelap itu dan dengan cepat turun 10 meter di atas danau. Pasir kuning di tubuhnya berkelebat. Saat berikutnya, dasar danau menggelembung, dan airnya mulai berlumpur. Wow, sekumpulan pasir basah muncul ke permukaan dan tetesan air menetes kembali ke danau seperti hujan badai. Richard merasa sangat gembira saat melihatnya. Kerikil itu jatuh kembali ke dalam air dengan lambaian tangannya. Kemudian permukaan danau tampak bergerak seperti binatang raksasa. Serangkaian suara gemerisik datang dari dasar danau. Bayangan panjang muncul dari permukaan danau sesaat kemudian. Bayangan itu perlahan meluas, dan kemudian permukaan air berangsur-angsur muncul. Ketika dia melihat ke bawah, jalan yang terbuat dari kerikil muncul dari udara tipis di danau. Pemandangan ini cukup berdampak secara visual. Richard melangkah keluar dari tubuh gargoyle yang gelap itu, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dan melayang di udara. Setiap kali dia melayang maju sejauh tertentu, lorong di bawahnya akan memanjang sejauh tertentu. Baru setelah dia berada ratusan meter jauhnya, dia berhenti di sebuah pulau kecil dengan tumbuhan rimbun di tengah danau. Ketika dia menoleh, lorong ini tampak menjulang di bawah kabut. Sudut mulutnya terangkat tinggi. Kontrol pasir kuning, baik di gurun atau tidak, selama ada butiran pasir. Dia bisa mengerahkan kekuatan hingga batasnya. Richard segera menghela napas lega setelah memastikan bahwa idenya layak. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, dia masih punya cukup kelonggaran. Dia duduk di gargoyle gelap itu lagi dan terbang ke depan jalur air. Dengan lambaian tangannya, jalan batu sepanjang 50 meter tersembunyi di bawah danau. Jalan 50 meter setelahnya tidak dapat dilihat dengan jelas dalam kabut di danau. Itu dapat direproduksi kapan saja saat dibutuhkan. Richard kembali ke kota sekali lagi setelah dia mengatur rute pelarian. Pada saat ini, Gray dan Gunther baru saja bekerja sama dengan prajurit pedang berat untuk memburu iblis darah naga bintang 1 yang mulia itu. Meskipun iblis yang kuat ini tidak menerobos garis pertahanan, mereka masih menyebabkan tekanan yang sangat besar. Pertempuran berlanjut, dan serangan iblis menjadi semakin ganas. Mumi yang diperban yang direkrut Gray, prajurit kalajengking, dan mumi berwarna darah bergantian. Beberapa pasukan menggunakan transformasi pasir, keterampilan penyelamatan jiwa yang paling substansial. Mesin-mesin pembunuh ini akan secara bertahap menundukkan bahkan dengan pemanah kondensasi pasir dan kapak orang mati. Satu-satunya hal yang membuat Richard merasa beruntung adalah bahwa pasukan Twilight City tidak membutuhkan persediaan logistik. Jika tidak,
Dalam pertempuran dengan intensitas tinggi seperti itu, dia tidak dapat mendukung mereka, belum lagi hilangnya pasukan, bahkan konsumsi senjata dan anak panah. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan masuk? Kedua pemain di tepi sungai tidak ingin pergi. Mereka masih menatap pertempuran yang semakin intens antara menyerang dan bertahan. Si mesum King Qiu itu terlalu kuat. Kedua pemain yang bersembunyi itu segera memastikan identitas Richard ketika peringkat poin dirilis. Hanya King Qiu yang memiliki pasukan sekuat itu. Kedua pemain yang bersembunyi itu gelisah ketika mereka melihat bahwa serangan iblis tidak dapat menggoyahkan mumi-mumi itu. Itu pertempuran yang sesungguhnya. Dibandingkan satu sama lain, pasukan kecil mereka itu seperti lelucon. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, jangan khawatir. Kita akan membicarakannya nanti. Kakak ketiga, yang memiliki janggut kambing, menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu permata seukuran ibu jari dari sakunya. Batu permata itu memancarkan cahaya hangat. Harta karun itu masih ada di dalam. Itu belum diambil, tapi berapa lama kita harus menunggu, kakak tua sedikit tidak rela. NPC itu hanya memberi kita 1 hari. Itu jelas misi berantai. Jika kita tidak menyelesaikan putaran pertama, semua misi berikutnya akan hilang.